Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septia, NIM 2018 143386, kelas 5K, mata kuliah Pembelajaran Bulog, dosen pengampu Nurfauza Yeli, MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai potensi kearifan lokal di lingkungan sosial. Nah, materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai adat pernikahan. Nah, baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu potensi kearifan lokal yang dalam segi sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan adat perkawinan, yaitu adat tunggu tubang. Adat tunggu tubang adalah sebutan untuk sebatang bambu yang digantung secara memanjang di atas tungku dapur yang berfungsi sebagai alat penyimpanan untuk bumbu dapur. Nah, tunggu tubang dengan demikian bermakna sebagai perilaku yang menunggui tubang tersebut, yang biasanya dilekatkan pada perempuan yang banyak menghabiskan waktu di dapur. Jadi, tunggu tubang yaitu sebutan yang mengacu pada anak perempuan yang tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi mewarisi atau memelihara harta warisan yang berupa tanah, kebun, dan juga lahan pertanian. Nah, warisan yang diterima anak perempuan tersebut tidak boleh dijual, karena sebagai harta warisan, maka ia juga harus mewariskan harta warisan tersebut kepada anak perempuannya di kemudian hari nanti. Nah, itulah mengenai adat perkawinan dari daerah Muara Enim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu potensi kearifan lokal dari segi ekonomi, yaitu makanan khas Muara Enim Semende. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kue gunjing. Pasti kalian semua sudah ada yang mencicipi makanan khas dari Muara Enim ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kue gunjing. Kue gunjing adalah kue basah tradisional jajanan pasar khas Renjang, Bengkulu, dan juga Muara Enim, yang terbuat dari tepung beras, tepung ketan, kelapa parut, tape, yang dimasak dengan cara dipanggang dengan menggunakan cetakan khusus yang bernama cetakan kue gunjing. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan apa saja yang diperlukan ketika proses pembuatan gunjing. Nah, simak ya. Pertama, kita menyiapkan 1 gelas tepung beras, kemudian 1,5 gelas tepung ketan, 1 butir kelapa parut, kemudian 1 gelas air bersih. Nah, langkah-langkah dalam proses pembuatan kue gunjing ini, yang pertama, campurkan semua bahan yang telah disiapkan. Yang pertama, tepung beras, tepung ketan, tape, kelapa parut, dan tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk sampai merata dan masukkan ke dalam cetakan. Cetak panggang kue gunjing dengan api sedang selama kurang lebih 7 menit, dan kemudian jadilah kue gunjing yang bisa disajikan untuk acara resmi ataupun non-resmi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu masih berkenaan dengan potensi kearifan lokal dalam segi ekonomi, yaitu makanan khas Muara Enim, pai tempoyak. Nah, tempoyak itu merupakan olahan makanan yang dibuat masyarakat Muara Enim dengan cara daging durian dicampurkan dengan garam yang diletakkan di dalam toples, kemudian disimpan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, bahan yang digunakan dalam olahan pai tempoyak ini, yang pertama, 1 ekor ikan segar, 10 butir cabai merah yang dihaluskan, 1 butir kunyit, 1 serai garam, gula pasir, dan juga daun pisang. Cara membuat pai tempoyak ini yaitu dengan cara mencampurkan tempoyak dengan bumbu halus yang sudah dihaluskan, tambahkan garam dan gula secukupnya, lalu masukkan ikan segar ke dalam daun pisang, adonan yang sudah dihaluskan, kemudian selama kurang lebih 10 menit, kemudian kukus ikan menggunakan daun pisang yang sudah kita siapkan, lalu dipanggang hingga matang. Nah, pai tempoyak ini sangat cocok dipadukan dengan nasi sebagai lauknya. Materi selanjutnya yaitu bekasam. Bekasam merupakan salah satu produk fermentasi ikan tradisional yang banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan.
Ikan yang diolah menjadi bekasam adalah ikan air tawar, yaitu ikan lele, ikan gabus, ikan nila, dan juga bisa ikan mas. Bekasam ini dibuat sebagai salah satu upaya masyarakat terdahulu untuk mengawetkan ikan pada saat musim panen. Fermentasi ini pada bekasam dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan fermentasi alami atau spontan. Nah, bahan apa saja yang digunakan ketika proses pembuatan bekasam? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, ikan segar yang sudah dibersihkan, difermentasi selama 7 hari. Kemudian cabai rawit secukupnya, diiris tipis, bawang merah secukupnya, serai secukupnya, daun pisang untuk membungkusnya. Nah, cara membuat bekasam ini yaitu dengan cara mencampurkan bekasam mentah dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan, langsung dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kemudian siapkan wajan, lalu masukkan bekasam yang telah dibungkus dengan daun pisang, masak hingga sampai matang. Nah, itu merupakan cara membuat bekasam. Baiklah, materi yang terakhir yaitu potensi kearifan lokal dalam segi sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah terbentuknya nama Muara Enim. Nah, pada zaman dahulu banyak tumbuh kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Untuk menjadi raja, penggunaan hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat akan menjadi raja dan juga begitu sebaliknya. Yang lemah akan tertindas. Dengan seiring waktu, bagi masyarakat yang lemah dan tidak mau diperintah sewenang-wenang, memilih melarikan diri dengan cara mengembara berkelompok-kelompok menjadi beberapa suku. Mereka berlayar dari pulau ke pulau dan ke pelosok daerah, baik melalui jalur darat dan juga melalui jalur sungai seperti Sungai Musi. Kemudian menetap menjadi Kesultanan Palembang, Sungai Ogan hingga Sungai Lematang yang berasal dari suku Jawa dan suku Melayu. Ketika mereka berlayar dan berhenti di muara Sungai Lematang dan Sungai Enim, mereka bingung mau melanjutkan perjalanan kemana, sehingga mereka memilih bermalam untuk beristirahat di sana. Ketika sedang beristirahat di malam hari, di antara mereka merasakan mempunyai firasat bahwa tempat inilah yang menjanjikan kehidupan baru. Nah, keesokan harinya mereka memeriksa tanah dan kondisi alam di sekitarnya. Dan diketahui jika daerah itu dialiri oleh 2 sungai, yang kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan pemukiman sebagai tempat tinggal baru mereka. Setelah sekian lama akhirnya mereka namailah tempat tersebut dengan nama Karang Enim. Kemudian namanya berubah menjadi Muara Enim sampai dengan sekarang disesuaikan dengan nama sungai yang bermuara di Sungai Lematang, yaitu Sungai Enim. Jadi materi yang dapat kita pelajari dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah kita harus belajar mengenai adat-adat yang ada di daerah kita, terutama untuk adat pernikahan, supaya kita tahu bagaimana sih adat yang ada di daerah kita atau seperti apa adat yang ada di daerah kita. Nah, kemudian sebagai generasi penerus kita harus mengetahui makanan khas yang ada di daerah kita supaya kita bisa melestarikan makanan khas tersebut dengan seiringnya berjalannya waktu. Dengan adanya pembelajaran muluk ini, generasi penerus bisa tahu mengenai sejarah-sejarah yang ada di daerah kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai materi sejarah dari nama Muara Enim. Nah, baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran muluk ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.